Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arida dari kelas 4A dengan mata kuliah Inovasi Pendidikan. Dosen pengampu Ibu Nur Haswinda. Inovasi adalah suatu upaya yang sengaja dilakukan untuk memperbaiki praktik pendidikan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, yang hendak diperbaiki ialah proses pendidikan. Maka tidak heran jika pada awalnya kebanyakan inovasi pendidikan berpulang kepada metode pembelajaran. Tetapi bukan berarti pembelajaran itu merupakan faktor tunggal dalam proses pendidikan, melainkan karena pembelajaran itu bermaksud menimbulkan pengaruh kepada peserta didik. Oleh sebab itu, maka inovasi terhadap metode pembelajarannya itu sendiri menjadi prioritas dalam inovasi pendidikan. Prinsip dan model perencanaan inovasi pendidikan sekolah dasar. Prinsip perencanaan inovasi pendidikan. Dalam hal ini, perencanaan berarti suatu persiapan dan pengambilan keputusan untuk berbuat secara sistematik yang merupakan serangkaian aktivitas berkelanjutan dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Model perencanaan inovasi pendidikan. Agar perencanaan inovasi pendidikan tidak melenceng dari berbagai elemen pokok perencanaan inovasi pendidikan sekolah dasar yang ada, model yang dimaksud adalah model perencanaan inovasi pendidikan proaktif atau interaktif dan disingkat seperti MOPI-PPI. MOPI-PPI di sini lebih menekankan kepada pola urutan pemikiran secara rasional sebagai pembimbingan untuk membuat perencanaan inovasi pendidikan pada suatu sekolah. Ibrahim 1988 mengungkapkan elemen-elemen pokok dalam proses perencanaan, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus inovasi. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, menentukan kebutuhan. Yang keempat, mengidentifikasi sumber penunjang dan penghambat. Yang kelima, menentukan alternatif kegiatan. Keenam, menentukan alternatif pemecahan masalah. Yang ketujuh, menentukan alternatif pendayagunaan sumber daya yang ada. Yang kedelapan, menentukan kriteria untuk memilih alternatif pemecahan masalah. Yang kesembilan, menentukan alternatif pengambilan keputusan. Yang kesepuluh, menentukan kriteria untuk menilai hasil inovasi. Penerapan inovasi pada sekolah dasar. Inovasi pendidikan bukan berarti selalu pembaruan yang bertaraf nasional, tetapi juga dapat diusahakan oleh guru, kepala sekolah, bahkan mungkin ide pertamanya muncul dari peserta didik. Namun, perlu diketahui juga bahwa tidak semua lembaga mau berubah atau menerima inovasi secara mudah. Bahkan justru sering terjadi sebaliknya, yaitu menolak inovasi itu. Bagaimana cara menerapkan ide untuk memperbaiki atau memecahkan masalah-masalah di sekolah dasar yang penerapannya merupakan sesuatu yang diamati sebagai inovasi? 1. Buatlah rumusan yang jelas tentang inovasi yang akan diterapkan. Yang kedua, gunakan metode atau cara yang memberi kesempatan. Yang ketiga, gunakan berbagai macam alternatif. Yang keempat, gunakan data atau informasi yang sudah ada. Yang kelima, gunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas.
Yang keenam, gunakan pengalaman sekolah dasar atau lembaga yang lain. Yang ketujuh, berbuatlah secara positif. Yang kedelapan, menerima tanggung jawab pribadi. Yang kesembilan, adanya pengorganisasian kegiatan dan bentuk inovasi yang sederhana. Perlu disadari bahwa pembelajaran merupakan suatu interaksi yang bersifat kompleks dan timbal balik antara guru dan siswa dengan siswa. Selayaknya siswa diberi kesempatan yang memadai untuk ikut ambil bagian dan diperlukan secara tepat dalam sebuah proses pembelajaran. Oleh karena itu, berbagai inovasi dapat dicoba untuk dikembangkan walaupun amat sederhana. Beberapa bentuk inovasi yang bisa dilakukan diantaranya pembuatan yel-yel. Yel-yel biasanya dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Guru mengajak siswa untuk bersama-sama mengucapkan beberapa yel-yel yang telah diajarkan kepada mereka dengan tujuan menumbuhkan semangat belajar siswa, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, mewujudkan hubungan yang akrab antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Yang kedua, pemberian reward. Anak kelas rendah amat senang apabila usaha belajarnya dihargai dan mendapat pengakuan dari guru, walaupun amat sederhana. Oleh karena itu, para guru menampaknya jangan terlalu pelit untuk memberikan penghargaan, selama dilakukan dengan memperhatikan waktu dan cara yang tepat. Penghargaan itu sendiri dapat dimaknai sebagai alat pengajaran dalam rangka pengkondisian siswa menjadi senang dalam belajar. Tujuannya mendorong siswa agar lebih giat belajar, memberi apresiasi atas usaha mereka, menumbuhkan persaingan yang sehat antar siswa untuk meningkatkan prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.